di situ ada kalau kita nyebutnya U-turn, dia mengambil ke kanan, melawan arus lurus sampai di bawah kolong Sleepy itu dia lurus melawan arus. Kemudian di depan TKP pertama, di depan warung ikan bakar, selanjutnya merempet atau bertabrakan dengan kendaraan Mercy dan kendaraan Peugeot warna putih yang nanti kami jelaskan pada sketsa TKP di slide berikutnya, yang melaju dari arah yang berlawanan. Jadi mobil Peugeot dan mobil Mercy ini di jalan yang sesuai, yang benar. Nah, mobil Fortuner ini melaju melawan arah. Kemudian setelah itu, setelah terjadi serempetan yang pertama, yang mobil Fortuner terus melarikan diri. Nah, ini yang TKP pertama, ya. Jadi yang mobil hitam, nggak ada penunjuk ya. Sorry. Nah, mobil hitam ini jalan raya tentara pelajar. Dia ngambil kanan melawan arus lurus. Ini mobil Mercy ke kanan, kemudian ini mobil Peugeot, dia ke kiri, kemudian lurus. Nah, setelah ini kejadian ini, kemudian dua kendaraan ini kemudian berbalik arah mengejar kendaraan Fortuner ini, kemudian tibalah di TKP kedua. Next. Nah, di TKP kedua, ini di depan apartemen Four Wind, masih di jalan yang sama. Kendaraan Fortuner ini mencoba berbalik arah. Kemudian ketika berbalik arah, bertabrakan dengan kendaraan Peugeot yang juga ikut mengejar. Sehingga kena di samping kanan daripada Fortuner dan bagian depan daripada Peugeot. Kemudian dia berbalik arah, lurus, kemudian belok kiri ke arah jalan panjang, ya, ke arah jalan panjang ke arah Permata Hijau. Kemudian lurus dikejar oleh Mercy ini, sampailah di TKP yang ketiga. Jadi kemudian ini jalan panjang sini lurus, kemudian dia belok kiri jalan pos Pengumben. Nah, di sini pun yang bersangkutan mengambil melawan arah, ya, seharusnya dia ngambil sebelah kiri, dia ambil sebelah kanan. Nah, ketika ada jalan gang di sini, dia mencoba untuk belok kanan, tapi ternyata karena ada portal, kemudian berusaha mundur. Nah, ketika mundur ini, kemudian pengemudi Mercy ini, ketika mundur, menyeberang, kemudian menuju ke kendaraan Fortuner ini. Ketika terjadi kendaraan Fortuner inilah, kemudian yang bersangkutan tetap melaju, sehingga kemudian si pengemudi dari kendaraan Mercy ini kemudian terjatuh, ya, sehingga ini ada 3 TKP sebagaimana tadi telah saya ceritakan. Kemudian setelah itu kami melaksanakan TP-TKP, olah TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa keterangan saksi-saksi dan sebagainya, termasuk juga mengambil CCTV yang ada di seputaran kejadian, kemudian membawa saudara AS untuk melaksanakan cek urin, dan juga melaksanakan minta visum untuk saudara BSS yang merupakan pengemudi Mercy untuk diperiksakan di rumah sakit. Barang bukti yang kita dapatkan antara lain kendaraan Fortuner tersebut yang setelah kejadian sempat dibawa ke sebuah bengkel di Serang. Kemudian juga yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang plat nomor ini ke parit, selokan. Kemudian kita cari bersama penyidik dan akhirnya bisa ditemukan plat nomor ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan, next, ya, ini alat bukti yang kita dapatkan, ya. Kemudian ada beberapa orang saksi yang sudah kita periksa, setidaknya ada 5 orang saksi, yaitu pengemudi Fortuner, pengemudi Peugeot, pengemudi Mercy, kemudian pemilik dari kendaraan dan satpam di Four Wind, ya, satpam di Four Wind. Satpam di kediaman, satpam di kediaman. Jadi mobil ini dari rumahnya di Bintara,
pelaku tersangka ini adalah driver, rumahnya di Bintara, kemudian mau mencari makan, menurut pengakuannya dia tidak tahu jalan, kemudian dari Bintara lurus saja lewat BKT, lurus lewat Kasablanka, lurus sampai ke Karet, dari Karet dia ke kiri. Nah, dari Karet dia ke kiri itulah kemudian dia sudah tidak tahu jalan, akhirnya di Pejompongan ngambil jalan ke kanan, lurus saja sampai Tera Pelajar melawan arah terus. Gitu. Ya. Nah, keterangan saksi sudah kita ambil. Ini ada dokumentasi kendaraan yang sudah kita amankan dan kerusakannya. Next. Kemudian analisa kasusnya adalah bahwa pengemudi ini dengan inisial AS dengan mengemudikan mobil dengan cara melawan arah, merupakan perbuatan pelanggaran lalu lintas dan termasuk sebagai pengemudi yang membahayakan. Ya. Kemudian perbuatan pengemudi ini termasuk dalam kejadian tabrak lari, karena setelah terjadi kejadian dia melarikan diri, tidak menolong korban ataupun tidak melaporkan kepada kesatuan Polri yang terdekat. Kemudian dengan perbuatan pengemudi saudara AS ini termasuk perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan ramor dengan cara yang membahayakan, yaitu melawan arah, memutar balik tiba-tiba, dan tetap melanjutkan kendaraan, ya, walaupun setelah terjadi kecelakaan. Kesimpulannya, next, saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti pertama adalah keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk antara keterangan saksi, keterangan tersangka, kerusakan di kendaraan dan sebagainya, dan setelah cek ulang TKP serta hasil gelar perkara penyidik yang tadi sore telah dilakukan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada saudara AS ditetapkan dengan sangkaan pertama adalah pasal 310 ayat 1, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan laka lantas. Ini Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009. Kemudian pasal 311 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Termasuk 311 ayat 2, karena akibat perbuatan di ayat 1 tersebut yang bersangkutan menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor atau barang dengan ancaman pidana 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Dan yang terakhir pasal 312, yaitu tabrak lari dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi kepada tersangka kita terapkan 4 pasal. 310 ayat 1, 311 ayat 1, 311 ayat 2, ayat 2. 310 ayat 1, 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan 312. Coba itu diganti supaya enggak. Ya, jadi 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan 312 diganti. 311 ayat 2. Oke. Saya ulangi, 310 ayat 1, 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan pasal 312. Dan kepada yang bersangkutan sudah dilakukan cek urin, ada hasilnya. Itu diganti dulu. Pemirsa, itu tadi keterangan pers dari Dirlantas Polda Metro Jaya terkait dengan kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di kawasan Jakarta Selatan, di mana 1 kendaraan ini menggunakan plat atau nomor polisi Dinas Polri, dan 1 pengemudi AS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini pernyataan YouTuber Muhammad Kece menuai kecaman karena dianggap telah menistakan agama. MUI pun menyebut pernyataan YouTuber itu telah melampaui batas dan memicu perpecahan umat. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan
disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima. YouTuber Muhammad Kece menuai kecaman setelah melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang dianggap menistakan agama. Kecaman mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bareskrim Polri pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber Muhammad Kece. Bahkan Muhammad Kece pun telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Mengecam Muhammad Kece, MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Gak bisa jawab, lapor polisi. Majelis Ulama Indonesia menilai pernyataan Muhammad Kece telah melampaui batas dan dianggap merendahkan agama dan dapat memicu perpecahan umat. Itu sudah melampaui batas-batas ya, yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini. Karena yang bersangkutan menurut saya telah masuk ke rumah orang lain ya, kemudian mengacak-acak rumah orang tersebut gitu. Sementara itu Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa menghina simbol agama adalah pidana. Menag meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Ya, pemirsa, lalu apa tanggapan Majelis Ulama Indonesia atas dugaan penistaan agama tersebut? Apakah sudah masuk dalam ranah pidana? Dan kami akan bahas bersama Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan, dan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia UII, Pak Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Muzakir, Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Selamat sore. selamat sore Pak Muzakir. Saya ke Pak Amir Syah dulu. Pak Amir Syah, langkah yang diambil Majelis Ulama Indonesia sejauh ini hanya sekedar mengecam atau akan menempuh jalur hukum, Pak Amir Syah? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa, narasumber, saya Pak Muzakir ya. Pertama, kita sangat menyesalkan sekaligus mengecam Muhammad Kece, namanya Muhammad. Orang yang terpuji mestinya ya, tapi justru sebaliknya mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak terpuji. Oleh karena itu, karena Indonesia adalah negara hukum, Indonesia negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, maka hukum yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan sekaligus menciptakan rasa aman, nyaman, sudah sepatutnya pihak aparat penegak hukum memproses secara cepat dan tepat, terukur, sehingga bisa menciptakan suasana kehidupan beragama yang aman dan damai. Hal ini perlu kita tegaskan bersama-sama karena Indonesia ini kerukunannya sudah sangat teruji, dan kita merajut kerukunan ini sudah sejak kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan ya. Kita baru saja memperingati 70 tahun Indonesia merdeka. Jadi jangan karena Muhammad Kece kita terkecoh ya. Karena ini amat sangat membuat umat Islam merasa dilecehkan dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad dengan segala macam pernyataan yang tidak pantas dan menyalahkan ajaran Islam. Saya menduga beliau ini nalar berpikirnya memang tengah menghadapi satu kekacauan ya. Beliau sebelumnya dengan namanya Muhammad, seagama dengan saya, tapi kemudian beliau, saya menduga pindah agama. Nah, siapa yang merusak jalan pikiran, nalar pikiran beliau, ini perlu ditelusuri dan sekaligus perlu diproses secara hukum, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan Menteri Agama juga sudah memberi respon yang tidak pantas. Muhammad Kece ini mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang sangat
tidak pantas di publik. Kalau dia mengatakan Islam agama untuk semua orang, ya, maka yang dimaksud oleh beliau itu apa sebenarnya? Jadi bukan justru membuat pernyataan-pernyataan yang membuat dirinya bingung, dan begitu juga mengganggu kerukunan umat beragama. Baik, Pak Amir Syah, sebelum kita lebih jauh lagi, yang ingin kami konfirmasi, apakah MUI sejauh ini sudah mengambil langkah hukum, Pak? Ya, jadi sudah ada pihak-pihak yang memang melaporkan ke penegak hukum, dan kita mengapresiasi laporan-laporan yang dilakukan oleh para pihak itu, yang sebenarnya nanti Pak Muzakir lebih jauh menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan delik aduan, ya. Oke. Kenapa? Karena ini sudah jelas, tegas di dalam media sosial yang sudah diketahui banyak orang, ya. Jadi sudah sepatutnya beliau ini harus diamankan. Sebab kalau tidak diamankan, saya khawatir nanti masyarakat, ya, di mana beliau ini ketemu, buat hakim sendiri. Tindakan hakim sendiri itu tidak. Ya, kita berharap janganlah masyarakat. Saya ini Mas, ya, sudah banyak menghadapi persoalan semacam ini. Yang sebelumnya ada juga salah seorang tokoh yang saya kira juga banyak beredar di media sosial, ya. Baik. Saiful Ibrahim misalnya. Baik, berarti Pak Muzakir sejauh ini yang melaporkan adalah pihak lain, MUI belum melaporkan kasus ini. Tapi yang dikecam, poin mana dari konten tersebut yang dikecam oleh Majelis Ulama Indonesia, Pak Muzakir? Jadi begini, yang saya ingin sampaikan begini, ya, mungkin tak kronologi dulu, baru kemudian saya akan ngomong tentang masalah aspek hukum pidananya. Yang pertama, ini kalau itu benar, ini namanya juga Muhammad Kece, gitu ya. Jadi berarti dia itu mungkin ada silsilahnya, silsilah dalam arti hidupnya itu pernah beriman kepada Allah, gitu ya. Paling tidak ada orang tuanya beriman kepada Allah sehingga memberi nama Muhammad, gitu ya. Yang kedua, kalau itu benar bahwa dia adalah pernah beriman kepada Allah, artinya masuk agama Islam, dan kemudian keluar dari agama Islam dan mengikuti agama yang lain yang diikuti sekarang ini, itu sah-sah saja dari sisi kehidupan kebebasan beragama itu sah, ya. Saya ulangi lagi, itu adalah sah haknya privasi orang yang bersangkutan. Yang tidak boleh dalam satu konteks pindah agama itu adalah kalau sudah pindah agama, dalamilah agama yang Anda anut yang baru. Yang kalau Anda sudah tidak percaya pada agama sebelumnya, tinggalkan. Juga nggak apa-apa, itu pilihan pada yang bersangkutan, gitu ya. Tetapi yang tidak boleh kalau sudah pindah agama, mencaci maki, menjelekkan, memelesetkan, atau menggunakan ajaran-ajaran yang diimani sebelumnya dengan cara-cara yang melecehkan agama lain. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Melecehkan itu seperti apa, ya? Seperti yang dimuat di dalam itu dikatakan, status Muhammad katanya dikelilingi oleh jin, dan dalam Al-Quran tidak disebutkan di situ bahwa Muhammad itu jaminan masuk surga, Muhammad nggak akan bisa masuk surga dan sebagainya, gitu. Ya jelas dah, kalau sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah, itu dalam prinsipnya bahwa ya pastilah seluruh ajaran agama Islam adalah sesuatu yang salah. Nggak apa-apa, silahkan aja, nggak apa-apa, asalkan nggak beriman kepada Allah, ya tidak apa-apa. Itulah inilah Pak Muzakir, inilah yang menjadi dalih dari pemilik konten tersebut, Muhammad Kece, yang menyatakan setelah mengeluarkan ucapan tersebut, menyatakan bahwa dia hanyalah merupakan bentuk kemerdekaan berpendapat. Tanggapan Anda? Kalau itu sudah tidak, kalau itu sudah keluar, Anda jangan ngomong agama sebelumnya, Anda sudah tidak beriman. Apapun yang dalam ajaran agama Islam, dalam Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis itu, pastilah dianggap sebagai tidak ada apa-apanya. Dan itu salah semua. Yang benar adalah yang diimani dengan ajaran agama yang baru mereka itu, agama yang bersangkutan, gitu. Nah, tugasnya apa kalau sudah keluar dari agama? Ya, tugasnya mendalami agama yang baru. Ya sudah, yang agama yang lama ditinggalkan. Sudah, kalau itu tidak menjadi masalah. Tetapi jangan mempublikasi agama yang sudah tidak diimaninya kepada publik, seolah-olah haknya dia menyampaikan publik. Keliru itu. Menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh. Tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah. Itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada
ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Menurut saya sudah masuk, ya. Dia tidak bisa beralasan bahwa katanya Islam itu untuk semua umat. Memang untuk semua umat bisa aja siapa, tapi kan dipelajari bukan dihina, gitu. Jadi menghina dengan mempelajari berbeda. Mau beriman silahkan, tidak beriman juga tidak apa-apa. Kalau sudah tidak beriman ya tidak percaya, monggo saja nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu, jangan melecehkan pada yang diimani oleh orang lain, gitu. Sehingga kalau itu diimani oleh orang lain, agamanya lain, yang ikuti agama Islam, itu sudah namanya menghina ajaran agama Islam. Kalau mencaci maki orang yang beragama Islam, itu namanya menghina terhadap golongan karena agama, gitu. Baik, penghinaan agama Islam. Pak Amir Syah, poin mana yang dari MUI dinilai sangat keluar dari jalur dan juga menistakan agama Islam, Pak Amir Syah? Ya, jadi ada dua hal ya. Pertama, kemerdekaan memberikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan ya. Tapi perbedaan pendapat yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, bukan perbedaan lagi menurut saya ini, yaitu sudah penyimpangan. Jadi perbedaan betul harus dihargai, dihormati ya. Itu namanya toleransi. Perbedaan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, memang beda. Itu namanya kebinekaan yang harus kita hargai. Tapi sebaliknya, itu namanya Muhammad Kece bukan lagi perbedaan pendapat, tapi penyimpangan ya, pikiran, pendapat, karena dia melecehkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi dan Rasulnya dalam keyakinan umat Islam. Ketika ada orang yang melecehkan, menghina, menyebarluaskan kebencian sesuai Undang-Undang PNPS nomor 165, 165A itu, maka itu masuk dikategorikan penyalahgunaan dan penodaan agama. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu aparat penegak hukum lah nanti, para ahli pidana yang akan memberikan keterangan, termasuk bahasa dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sekali lagi menghimbau kepada banyak pihak ya, berhati-hatilah menyampaikan pendapat, bukan sekedar perbedaan tadi ya, tapi ini masuk kategori penyimpangan karena menyimpang dari pokok norma-norma keyakinan dalam beragama. Baik, masuk dalam kategori masuk dalam kategori penyimpangan. Mungkin Pak Amir Syah sore ini bisa juga menjadi kesempatan untuk meluruskan kembali yang dinyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam konten Muhammad Kece tersebut adalah tidak sesuai. Mungkin bisa Anda benarkan misalnya poin dari yang dikatakan oleh Muhammad Kece bahwa kitab kuning ini membingungkan umat. Mungkin bisa Anda luruskan terkait hal ini, Pak Amir Syah? Ya, misalnya begini ya. Setelah MUI, beberapa tokoh MUI mengeluarkan kecaman itu ya, itu kan ada di surat 72, surat Jin ya, ayat 19. Itu kan dia ungkapkan itu ya, yang artinya di situ secara jelas dan tegas, dan sesungguhnya ketika hamba, yaitu hamba yang dimaksud sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu ketika ingin beribadah, menegakkan sholat, maka kemudian jin, ya di situ disebutkan jin datang berbondong-bondong, ya. Maksudnya di situ sebenarnya ada asbabun nuzulnya itu ya, yaitu mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengurumuninya. Tapi Muhammad Kece mensalahpahami makna ayat ini ya, Quran surat Jin, surat 19 ayat 9. Jadi apa artinya di sini? Yang dimaksud di sini adalah dalam surat Jin ayat 19 ini, para jin itu ingin mendengarkan betapa sahdunya Rasulullah SAW untuk mendengarkan Rasulullah membaca ayat itu. Tapi Muhammad Kece justru memberikan penafsiran yang sembrono. Ya. Nah inilah yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Dr. Muzakir tadi, ketika dia sudah tidak lagi beragama Islam, tidak boleh secara internum mengurusi agama
agama yang dimana Islam itu punya kaedah, aturan, penafsiran yang tidak boleh serampangan menjelaskan ayat-ayat tertentu, ya. Nah, begitu juga terhadap bagaimana dia memberikan pemahaman terhadap Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ini yang saya katakan di awal tadi. Tampaknya di dalam pikirannya si Muhammad Kece ini ada kebingungan, ya, ada kekacauan berpikir, ada nalar yang tidak lurus, logika yang tidak lurus dalam memahami ajaran agama, di mana sebelumnya dia beragama Islam, kemudian pindah agama. Dan itu yang saya maksud tadi, agar agama yang kita pelajari itu betul-betul mampu menciptakan suasana kehidupan beragama yang aman dan damai. Jadi bukan sebaliknya, ya, membuat kacau pemikirannya, kemudian membuat orang resah. Ini harus diproses secara hukum. Baik, Pak Amir Syah, saya tanyakan ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, bagaimana jika pemilik konten tersebut memang kembali lagi dia berdalih bahwa ketika dia memeluk agama sebelumnya, memang penafsiran dia terhadap satu ayat memang seperti itu. Apakah ini tetap tidak benar di mata hukum dengan interpretasi yang misalnya dinyatakan oleh MUI salah? Begitu, Pak Muzakir. Ya begini, ya, kalau dia masih beragama Islam, barangkali bisa dipanggil Majelis Ulama, akan diperjelas, pertegas, dan didiskusikanlah dengan Majelis Ulama. Tapi kalau dia sudah keluar dari agama Islam, ya sudah, gitulah. Mau tafsir apapun dia, ya istilah bahasanya, kata kuncinya tidak beriman dari Al-Quran, ya sudah, selesai aja gitu. Jadi istilah bahasanya kalau sudah tidak beriman, tinggalkanlah 100% gitu. Kalau memang tidak beriman, jadi jangan terus masuk mengungkit-ungkit ajaran itu lagi gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya memperdalami agama yang barunya, ya monggo saja, itu silakan. Jadi disinilah namanya dalam konteks ini kebebasan memilih dan kebebasan beriman pada masing-masing. Tapi kalau sudah beriman, maka dia akan terikat dengan imannya itu gitu ya. Jadi kalau sudah keluar, ya sudahlah. Karena apapun yang diucapkan kalau zaman dahulu, ya itu masa lalunya, sudah dikubur aja, sudah gitu ya. Kecuali kalau balik lagi imannya kepada Islam lagi, ya monggo akan dibuka selebar-lebarnya. Kalau misalnya ada kurang jelas, pastilah akan diperjelas. Ya. Nah, oleh sebab itu, mudahnya kita dalam konteks bernegara kita Indonesia itu, ya sudah, iman aja yang satu itu, taati sudah. Kalau sudah beriman sini terus masih nyaci maki, dulu ajaran yang dia menganggap bahwa itu tidak benar, gak usah. Itu sudah melampaui daripada kewenangan yang dia sudah tidak beriman, masih ngomong-ngomong yang sesuatu yang tidak diimani. Itulah yang tidak boleh di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Baik, Pak Muzakir, kalau tidak salah tahun 2017 ini Kementerian Agama sempat mengeluarkan aturan mengenai koridor-koridor seorang penceramah atau yang mengeluarkan informasi atau pendapat terkait dengan satu agama, ada koridor-koridor khusus termasuk SARA. Sebenarnya aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama ini sudah cukup kuatkah untuk membatasi agar seseorang yang menyatakan bahwa dia tidak lagi menggunakan dalih bahwa dia mengeluarkan pendapat? Apakah aturan hukumnya ini sudah cukup membatasi, Pak Muzakir? Ya, saya ingin sampaikan begini, itu aturan-aturan yang sebenarnya dulu disepakati seperti itu agar supaya ya nggak lompat pagar lah masuk pekarangan orang lain gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya kebebasan beragama itu boleh, kebebasan berpendapat boleh. Tapi pendapat yang bebas itu harus pendapat sesuai dengan koridor-koridor agamanya kalau dalam konteks agama gitu ya. Misalnya yang beragama Islam mencari pendapat yang lebih mendalam dan sebagainya, monggo itu bagus. Mungkin agama yang lain juga sama, monggo itu bagus gitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah, tadi saya sudah sampaikan, jangan lompat pagar orang lain gitu. Ini penting yang ingin saya maksudkan adalah, jadi kalau ceramah agama, kalau menjalankan agama yang dia ikuti, ya, dalamilah sendiri. Andai kata dia ada perbandingan agama, misalnya begitu, ya perbandingan agama asalkan dipelajari dalam konteks internal agama mereka, no problem. Karena untuk memberi keyakinan kepada yang bersangkutan tidak menjadi masalah. Gitu. Tapi itu jangan dipublikasi, karena ranahnya itu hanya ranah internal agama yang bersangkutan. Domainnya domain agama yang bersangkutan. Sehingga menjadi enak dalam bernegara Republik Indonesia. Saya ingatkan dulu, ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Kami berjibaku luar biasa pada saat itu. Saya ingin merawat Republik Indonesia dalam konteks keberagaman. Keberagaman dalam konteks negara kesatuan beragama.
beda agama, monggo silahkan mari kita sama-sama. Tapi harus dalam satu konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pasal ini diperlukan. Dulu pernah ada yang meminta supaya dihapus. Kalau dihapus juga tidak menjadi masalah. Tapi konsekuensinya kalau terjadi kayak begini ini, nanti diselesaikan oleh agama Islam. Karena dia menghina agama Islam. Negara tidak perlu campur tangan. Kan kurang bagus gitu. Baik, ya, sebenarnya kira-kira sudah begitu. sebenarnya koridor hukumnya sudah cukup jelas seperti yang sudah Anda sampaikan. Saya ke Pak Mirsya. Pak Mirsya, ada imbauan sedikit saja mungkin kepada mungkin mereka yang merupakan atau pembuat konten misalnya atau mungkin penceramah yang agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Pak Mirsya. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menghimbau dua hal. Ya, pertama, bahwa merawat kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah berlangsung lama, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Memelihara dan menjaga ini harus semua pemuka, penganut agama, bahkan semua pihak. Ya, dengan tenang, aman, damai, itulah sesungguhnya salah satu hakikat kita beragama itu, ya. Nah, sebaliknya jika ada kerukunan yang terganggu, tentu harus kita selesaikan dengan koridor hukum. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam rangka penegakan hukum untuk menciptakan suasana kehidupan beragama. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah beliau merasa salah atau tidak? Kalau menurut saya, malah setelah ada pernyataan tokoh-tokoh MUI, malah beliau melawan, ya, atau menentang gitu, ya. Menentang itu berarti tidak ada itikat baik beliau untuk untuk menciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Nah, karena itulah kita mendorong aparat penegak hukum supaya segera diproses secara hukum. Baik, kita akan tunggu bagaimana kasus. Mudah-mudahan masyarakat dalam keadaan tenang, tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan beliau. Terima kasih. Baik. Pak Mirsya dan Pak Muzakir, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pemirsa, akses jalan minim ibu hamil ditandu sejauh 37 km menuju fasilitas kesehatan di Seram bagian barat Maluku. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.